Pater, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Kebenaran meluruskan ajaran dan pemahaman yang salah. Saya akan memberikan tanggapan kepada saudari kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Dan dia juga katakan orang-orang di luar Kristen bisa selamat. Artinya orang-orang dari agama lain bisa selamat. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, dia katakan sebagai pengikut Kristus. Seharusnya pengakuannya haruslah sesuai dengan keyakinan kepercayaannya. Pengikut Kristus berarti pengikut ajaran Yesus. Ajaran Yesus sangat jelas. Tidak ada kebenaran dan keselamatan di luar Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan itu yang ada di bawah kolong langit ini diberikan hanya kepada Yesus. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Tidak ada keselamatan di dalam agama. Jadi jelas kebenaran dan keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Kristus Yesus adalah firman yang menjadi manusia, dan firman Tuhan itulah kebenaran dari Tuhan. Yang kedua, sebelum saya mengatakan seseorang itu sesat, saya pasti akan menguji semuanya kembali kepada firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Apa arti sesat? Menurut Alkitab Matius 22 ayat 29, Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Berarti sesat itu tidak mengerti, tidak memahami kitab suci ataupun Alkitab yang adalah firman Tuhan. Pemahaman yang salah akan firman Tuhan itu bisa menyesatkan karena Alkitab ditafsirkan berdasarkan asumsi logika manusia, bukan tuntunan daripada Roh Kudus. Yesaya 53 ayat 6 juga menjelaskan tentang sesat. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sesat berarti tidak tahu jalan dan salah jalan, mengambil jalan sendiri, bukan jalan Tuhan atau bukan menuruti tuntunan Tuhan. Itu jelas akan sesat dan menyesatkan. Yang ketiga, tuntunan Roh Kudus itu membawa kepada seluruh kebenaran Tuhan. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang keempat, meskipun kita sama-sama telah percaya Yesus atau sama-sama Kristen atau yang disebut sebagai pengikut Kristus dan ada Roh Kudus, belum tentu kita punya pemahaman yang sama atau benar. Tergantung pemahaman kita itu berdasarkan tuntunan roh ataupun asumsi logika manusia. Yang kelima, menghakimi itu berarti orang tidak sesat kita katakan sesat. Orang benar kita katakan tidak benar. Pengajaran yang dia berikan atau dia ajarkan benar sesuai firman Tuhan, kita katakan tidak benar, kita katakan sesat. Itu namanya menghakimi. Yang keenam, mengajar banyak orang. Tentu sebagaimana firman Tuhan katakan, Matius 28 ayat 20.
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mengajar orang tentu dengan kasih, ramah, dan kesabaran, bukan dengan emosi ataupun marah-marah atau juga memaksa dia untuk percaya. Apa yang Tuhan perintahkan? Ya, apa yang Tuhan ajarkan? Salah satunya supaya semua orang diselamatkan. Bagaimana mereka bisa selamat? Mereka harus mendengar tentang Yesus yang adalah juru selamat dan jalan satu-satunya supaya manusia dapat diselamatkan. Jadi, jika apa yang kita ajarkan itu salah, jelas akan menyesatkan. Dan ajaran yang salah itu haruslah diluruskan, biar kebenarannya sesuai dengan maksud daripada firman Tuhan. Yang ketujuh, apa yang kita anggap benar belum tentu orang lain menganggapnya sebagai kebenaran. Akan tetapi namanya firman Tuhan yang adalah kebenaran Tuhan sudah pasti mutlak benar. Jika salah dalam penafsiran dan pemahaman itu jelas menyesatkan. Justru orang yang belum tahu kebenaran seharusnya kita beritakan kebenaran Injil atau firman Tuhan. Yang tahu kebenaran memberitahukan kepada yang tidak tahu tentunya. Yang mendapatkan pemahaman yang benar atau yang tahu pemahaman yang benar tentang Tuhan dan firman-Nya haruslah memberitahukan kepada mereka yang salah di dalam pemahaman firman Tuhan ataupun salah di dalam penafsirannya. Back to the Bible. Tuhan memberkati.